Dokter Rena, apa Halo, kabar? baik Haris, apa Waduh, kabar? Udah lama gak baik. ketemu. Senang sekali bisa ketemu lagi di podcast kita kali ini ya. Iya. Saya udah lama juga ya Udah nggak lama. ngobrol bareng dengan Dokter Rena. Hari ini senang bisa ngobrol lagi dengan Dokter Rena, dan kali ini dengan topik-topik yang menarik, dan pada akhirnya waktunya juga ada. Ini yang paling penting ya. Jadi kita akan ngomong banyak hal, dan ada sedikit berbeda. Hari ini kita akan bicara tentang dunia BINUS Kemanggisan. Iya. Kenapa Kemanggisan? Karena kita berada di kampus Anggrek saat ini, adalah kampus ketiganya BINUS University. Betul ya, Dr. Rena ya? Dan hari ini juga Dr. Rena telah hadir, dia sebagai direktur kampus di BINUS Kemanggisan. Nah, pokoknya apa-apa carinya Dr. Rena ya. Dan ini kampus ketiga ya, setelah ada kampus Syahdan, Kijang, Anggrek dan BINUS Square. BINUS Square ya. Hall of Residence. Jadi kawasan BINUS at Kemanggisan itu ada 4 gedung itu Pak Haris. 3 kampus dan BINUS Square. Oke, jadi integrasi dari kampusnya itu sendiri sangat luar biasa. Iya. Dan kita tahu bahwa di sini pengembangan digital teknologinya sudah luar ada biasa, dari dulu ya, luar iya. biasa. Karena Dan School of Computer Science, School of Information System itu awalnya dari BINUS at Kemanggisan. nah, luar dan biasa besar. Kita nyebutnya apa nih? Besti ya, Besti Kemanggisan. Kemanggisan Besti ya, Kemanggisan Besti untuk yang belum jadi BINUSian ya Pak Haris. Oke. Nah, ya saya sapa juga nih Kemanggisan Besti, mungkin anak SMA yang belum mengenal BINUS, terutama BINUS at Kemanggisan, dan para BINUSian nih, BINUSian di komunitas Kemanggisan. Yes, Nah, itu pokoknya mahasiswa-mahasiswa kita. di sini kita akan ngobrol banyak tentang hal-hal seputar BINUS at Kemanggisan. Dan seperti kita tahu bersama bahwa BINUS at Kemanggisan ini telah melahirkan orang-orang sukses, benar ya? Ya, betul. Benar ya? Alumni yang luar biasa. Wah, luar biasa. Pokoknya di sini tuh banyak hal lah ya yang telah dilahirkan, baik inovasi, alumni-alumninya, bahkan mahasiswa juga banyak berprestasi itu sendiri. Dan kita akan lihat sampai sejauh mana BINUS at Kemanggisan ini, kurang lebih kampus ini sudah hampir 42 tahun ya. Iya. Wow, dan saya terus terang juga kuliah di sini nih. Iya. Gitu ya. Saya pertama kali ngelihat tahun saya kuliah itu 99. Oke. Nah, dan saya pertama kali datang ke kampus ini itu, wow, ada eskalatornya ya. Dan satu-satunya kampus ada eskalator. Dulu dibilang kayak mall Pak Haris. Mall, ya? Kiri kanannya ruang kelas itu seperti toko-toko gitu. Waduh. Dan akhirnya ya tidak hanya itu saja, itu hanya bagian dalam rangka, wah ternyata kampus ini serius gitu ya. Kekinian dan juga mengikuti hal-hal tren-tren yang ada di di luar sana. Dan kalau kita lihat bahwa belajar itu tidak selamanya juga mendapat lingkungan seperti halnya lingkungan belajar, tapi dikomunikasikan dengan juga entertain Ya, dan kita juga bikin yang kehidupan fun. gitu ya. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita lebih fresh lagi belajar, nggak hanya supaya sekedar semakin ada di kelas semangat. gitu ya. Oke, nah menarik nih ya, kita akan bahas. Sebenarnya ada hal-hal yang mungkin kita juga sebagai BINUSian belum tahu nih. Ya, apalagi juga yang belum besti Kemanggisan kita nih yang mungkin akan gabung di tempat kita gitu ya, di kampus sendiri. Saya lihat pertama kali Bu Rena pakai baju yang tulisannya, kalau kita lihat bersama tuh, siapa kita? Waduh, apa tuh artinya tuh siapa kita? Ya, kalau tanya siapa kita, Kemanggisan inovasi tanpa ada akhir. Simbolnya ya? Iya, Ada simbolnya, Kemanggisan. Okay. Jadi kampusnya berinovasi terus Pak Haris. Okay. Terus berkembang dengan berbagai macam fasilitas, metode pembelajaran yang luar biasa. Nah, nggak cuma kampusnya. Iya, kita. K-nya Kemanggisan. I-nya inovasi. T-nya tanpa, A-nya akhir. Aduh, jadi terus berinovasi. Inovasi tanpa akhir. Iya. Kenapa sih sebenarnya? Apakah inovasi itu harus tanpa akhir atau ada akhirnya? Kenapa mengangkat itu? Ya, jadi supaya kita terus melakukan improvement, Pak Haris. Karena nggak boleh berakhir, semua berawal tuh dari kan biasanya mimpi yang out of the box, yang nggak biasa gitu, visi yang di depan, yang belum kelihatan itu kan jadi visi. Nah terus menuju itu kita harus ada inovasi, bagaimana melakukan terus perbaikan. Nah itu nggak boleh berakhir tuh Pak Haris. Kalau berakhir selesai nanti. Wah benar. Ini sejalan loh dengan teman-teman bestie kita yang juga belum bergabung dengan BINUS pada saat sekarang ini dan ke depan gitu ya. Dan yang sudah bergabung juga melihat bahwa
teman-teman bestie kita ini sekarang pertanyaannya udah beda, Bu. Kalau aku ketemu juga gitu ya ke teman-teman yang ada di sana juga. Kalau dulu kita kuliah ya, Kak, kalau saya mau kuliah hukum ada nggak gitu ya? Kalau mau kuliah komunikasi ada nggak? Selalu nanyanya programnya atau program studinya. Kalau sekarang beda nih Dokter Rena. Teman-teman bestie kita nanya, Kak, kalau saya mau bikin bisnis Gojek, kuliahnya apa ya? Nah, betul. Itu bedanya di BINUS. Okay. Masuknya jurusannya, let's say kita bilang misalkan senang komputer nih, computer science. Tapi sebenarnya kepengen punya bisnis. Nah, di BINUS itu kurikulumnya itu ada entrepreneurship. Nanti disambung dilanjutkan dengan enrichment program 1 tahun. Ngambil track entrepreneur. Sebelum kesana sebenarnya mahasiswa di semester ke-4 ke-5 itu punya pilihan bebas tuh. Mau ngambil streaming, memperdalam ilmu komputernya, atau nyebrang sedikit tuh ngambil minor program, program-program yang ada di jurusan lain, gabungan-gabungan dari jurusan lain. Nah, itu menambah wawasan. Iya, artinya tadi ada inovasi tadi ya. Artinya kebanyakan pengen apa dulu ya? Iya, kepengen jadi apa, kepengen nanti berkarirnya seperti apa. Itu yang bikin supaya gini loh, kerjanya itu nanti nggak stres karena sesuai sama minatnya. Kepengen jadi apa, nah nanti itu akan di-matchingkan di kurikulumnya. Wow, pokoknya BINUS Kemanggisan ini ya jangan tanya punya program apa, justru bestie mau kemana nih gitu ya. Betul. Kepengen jadi apa nanti. Gitu. Yuk kita ngobrol dulu karena dari situ kita akan gali ya. Iya, betul. Dan BINUS Kemanggisan memfasilitasi itu. Iya, betul. Jadi dari kurikulumnya itu diberikan banyak kebebasan untuk pilihan banyak jalur. Waduh, ini udah masuk ke dalam, tapi kita coba geser sedikit ya. Nggak serius-serius amat kok gitu ya. Nanti pusing ya. Pokoknya intinya mau jadi apa kita sediakan lah. Jalannya. Nah, dari sisi Kemanggisan ini kan menarik ya, dekat dengan wilayah distrik industri, bisnis, kuliner, lalu juga tempat-tempat entertain kayak mall dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di kampusnya sendiri itu juga bukan hanya sekedar gedung kampus ya. Banyak kuliner-kulineran, tempat-tempat yang membuat kita belajar tuh ya kayak kalau kita belajar tuh nongkrong di warung kopi gitu ya, untuk ngerjain tugas apa segala macam, ngobrol dengan dosen. Ini kayaknya Kemanggisan juga memfasilitasi itu ya, untuk belajar bahwa nggak hanya di kelas gitu ya, tapi juga menyediakan tempat-tempat atau kafe-kafe yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Ada apa aja sih di sini tuh? Iya, karena kan pembelajaran kita multi channel learning, Pak Haris. Jadi nggak hanya ada di dalam ruang kelas. Belajar itu juga dari luar kelas, dari luar ruang kelas, di luar kampus. Nah, Kemanggisan juga ada di tengah masyarakat. Ya, seperti sekarang nih Pak Haris lagi ada BINUS Festival. Nah, itu kalau nanti ya sama-sama kita turun ya Pak Haris di lantai 4, lantai 3 ya. Lantai 2 kita bisa lihat tuh mahasiswa-mahasiswa entrepreneurship itu pameran bisnis mereka. Jadi sekarang kan udah masuk setengah semester lebih ya Pak Haris ya, udah masuk minggu ke-9. Nah, dari awal minggu pertama di semester ini mereka udah mempersiapkan kan. Nah, ini dipamerkan nih di BINUS Festival seperti itu. Jadi banyak mahasiswa kelompok-kelompoknya itu memamerkan bisnis mereka yang mereka sedang kembangkan. Wow, luar biasa ya. Jadi sambil belajar, sambil jualan, terus yang mahasiswa bisa menikmati hasil produk bisnis yang disajikan oleh teman-teman yang ternyata mereka juga punya atau dapat program entrepreneurship gitu ya. Iya, betul. Wow, jadi diajarkan bagaimana berwirausaha. Iya, betul. Wow, jadi nggak hanya kerja di kantor. Iya, sebagai profesional tetapi juga bisa menjadi wirausaha. Wah, ini menarik ya. Kok saya dulu nggak ada sih? Nah, itulah makna kata inovasi Pak Haris, selalu berubah, berkembang. Menarik. Ya itu menjadi menarik ya, dan juga ada tempat-tempat juga yang disediakan ya. Ada gerai-gerai yang kopi ternama, ada tempat makan ternama. Ada siapa sih di sini? Iya, jadi nanti Kemanggisan Bestie bisa cek ya artikel-artikel yang udah kita upload nih Pak Haris, nanti supaya kita bisa explore ya. Tempat-tempat di sekitar kampus Kemanggisan yang asik nih, yang cozy, yang bisa buat
kalau sekarang tuh bilangnya nugas tuh, kalau anak mau nugas bareng nih, ya kan? Di mana nih kita nugas? Nah, seperti itu. Jadi boleh nyebutin brand nggak ya? Di sini ada Starbucks, ada AW, terus di sekitar kita ada kopi-kopi yang juga ternama dan lain sebagainya ya. Nggak hanya di dalam kampus, tapi di sekitaran kampus itu. Wah, kalau teman-teman mau tempat nongkrong anak muda, you name it lah, tempat-tempat kopi di di Jakarta ini gitu ya. Ada di Kemanggisan, benar nggak sih? Iya, jadi turun ke bawah kita udah bisa ngopi. Betul sekali. Jadi memang lingkungannya udah hidup ya, bukan lingkungan yang jauh dari keramaian-keramaian yang memang kita semua suka ke tempat-tempat itu ya. Wah, pokoknya enak deh, pokoknya tinggal di sini. Bahkan ada yang betah ya. Bahkan kalau nggak salah alumni masih tinggal di daerah Kemanggisan. Iya betul. Biasanya begitu tuh. Kos-kosan itu nggak diisi hanya oleh mahasiswa. Jadi setelah jadi alumni pun kerjanya karena sekitar Kemanggisan juga di Sudirman dan sebagainya, nggak pindah Pak Haris. Ya udah tetap di situ gitu. Iya, memang kebanyakan karena kita dekat dengan industri ya, Sudirman, Tamrin ya, tempat-tempat kerja yang memang menjadi tempat-tempat favorit ya. Sekarang lagi juga terkenal SCBD gitu ya, banyak tempat-tempat kerja yang memang menjadi favorit buat anak-anak sekarang ini yang setelah lulus kuliah gitu ya. Bahkan tempat tinggal juga dipikirin gitu ya di Kemanggisan. Bahkan banyak juga tumbuh, dan bahkan BINUS Square ini juga selalu bertumbuh terus ya, yang tinggal di sana. Bagi yang di luar kota gitu ya, di luar Jakarta, itu bisa memanfaatkan BINUS Square juga untuk bisa memenuhi kebutuhan dari sisi akomodasi itu sendiri gitu ya. Nah itu gimana tuh? Nah nanti, yang menarik nih Pak Haris, BINUS Square itu nggak cuma untuk tempat akomodasi, nggak hanya sekedar untuk tempat tinggal. Bagi mahasiswa yang mungkin tinggalnya di daerah Jakarta Timur ya, jauh, atau di luar kota, yang dari luar kota, luar pulau ya, nggak hanya untuk akomodasi. Justru utamanya BINUS Square di sana adalah banyak program-program pengembangan diri. Jadi program pengembangan yang diberikan kepada para boarders, itu penghuninya BINUS Square ya. Jadi banyak program-program untuk mengembangkan diri, mengasah soft skill. Nah di sana ada mentor-mentornya, ada unitnya khusus yang menangani hal itu. Ditambah lagi pengalaman di BINUS Square itu, pengalaman internasionalisasi itu akan mereka dapatkan. Karena para tamu-tamu BINUS ya, dosen-dosen dari luar negeri, karena kan kita ada lecture exchange, para profesor dari luar negeri. Itu kalau ada kegiatan bersama BINUS, tinggalnya itu di BINUS Square. Nah, akan terjadi tuh diskusi-diskusi, interaksi lah antara mereka di BINUS Square. Termasuk mahasiswa-mahasiswa asing yang mengambil kelas-kelas di BINUS. Adanya juga tinggalnya di BINUS Square. Sehingga terjadi tuh interaksi nih. Jangan sampai cinlok aja ya. Nanti susah LDR nih Pak Haris kalau cinlok. Saya pernah melihat ya di BINUS Square, ada orang Rusia, ada orang Amerika gitu kan. Nah, mereka berkegiatan bersama tuh Pak Haris di BINUS Square. Oke, menarik ya. Jadi networking ya. Networking itu akan terbangun, gak hanya sekedar dia tinggal di situ, tapi lingkungan bisa membuat dia bisa bertumbuh ya, terutama networking itu sendiri. Itu yang membedakan BINUS Square dari mungkin tempat kos yang lainnya di sekitar BINUS. Jadi tidak hanya untuk akomodasi. Menarik karena memang di BINUS Kemanggisan ini dirancang harus dekat dengan industri, networking gitu ya, dan juga dunia bisnis, mungkin yang teman-teman yang ingin membangun bisnisnya dan juga ingin mencoba keluar gitu ya, produk-produknya dia atau hal-hal yang mungkin kaitannya dengan kewirausahaan, dia bisa langsung terjun ke lapangan. Nah ini menjadi menarik. Satu lagi, kalau kita tinggal di BINUS Square tuh ya Pak Haris, itu disediakan shuttle Pak, untuk ke kampus Ciadan, Kijang, Anggrek. Jadi nggak usah bingung tuh, kalau udah terutama teman-teman yang dari daerah ya, udah di BINUS Square nggak perlu kendaraan lagi di sini, karena udah ada shuttle bus yang akan sesuai dengan jam-jam kuliah. Iya. Pokoknya jangan khawatir yang di luar Jakarta, nggak kebayang gimana seperti apa, langsung aja ke Manggisan. Betul. Ya, lingkungannya sudah ada, tempat tinggal sudah disiapkan, lalu biasanya orang tua nanti anak saya makannya gimana. Gitu ya. Makanan gak usah ditanya ya Pak Haris. Keluar pintu gerbang nyebrang itu udah deretan restoran semua tempat makan. Ini sekedar info aja ya. Di Kemanggisan ada Padang 10.000 loh. Murah kan?
buat mahasiswa cocok banget. Iya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan nasi sepuasnya ya Pak Haris kalau Padang biasanya. Ya. Nah itu kan penting ya. Iya. Dan orang tua nggak usah khawatir juga karena lingkungannya sudah bagus dan juga kenyamanan, keamanan, apa hal-hal yang mungkin kaitannya juga dalam kehidupan dia sehari-hari itu menjadi sesuatu yang ya saya tenang deh gitu ya di sana karena memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan itu sendiri. Nah banyak hal yang sudah dilakukan. Tentunya kita akan masuk ke dalam nih. Sebenarnya mahasiswa Kemanggisan dalam hal ini di BINUS Kemanggisan sendiri tentunya banyak inovasi-inovasi ya, hasil-hasil riset, bahkan para dosennya pun juga nggak main-main nih karena ini tadi kita sebut bahwa ini adalah lahirnya banyaknya alumni-alumni yang berhasil. Tentunya juga para dosen juga melakukan hal-hal pembelajaran, inovasi yang juga tentunya mencerminkan bahwa dia adalah memang pantas untuk bisa melahirkan orang-orang penting. Nah inovasi apa sih yang biasanya dilakukan oleh para dosen? Kemarin kayak dengar ada bikin sebuah robot. Itu fenomenal banget tuh Pak Haris. Waktu kita upload di IG itu juga wah banyak yang lihat di TikTok ya. Itu Rosana kita dinamanya Rosana, robot saji makanan. Itu hasil dari kolaborasi ya BINUS memang dengan Ukrida, dosen dan mahasiswa BINUS Pak Haris. Jadi dosen-dosen di sistem komputer itu melakukan riset bersama dengan mahasiswa menghasilkan si Rosana itu. Nah menariknya tuh waktu didemokan di lantai 1 di bawah itu dibantu sama hotel manajemen yang bikin baksonya tuh. Karena kita punya jurusan hotel manajemen juga kan. Jadi bakso-bakso dibikin langsung oleh chef kita tuh, dosen-dosen di hotel manajemen oleh chef Trias. Nah jadi didemokan di sana, waduh laku Pak Haris, 15.000 bisa ngelihat robot yang menyajikan. Dari bakso, bakminya semua sampai dikasih kuah itu semua robot yang melakukan. Nah kalau penasaran nih Kemanggisan Besti atau kemarin ya BINUSian komunitas Kemanggisan yang belum lihat bisa lihat tuh di IG atau di TikToknya BINUS_Kemanggisan. BINUS_Kemanggisan. Makanya di follow ya, jangan gak di follow. Pokoknya pantengin terus. Stay tune di BINUS @Kemanggisan. Karena setiap hari pasti ada postingan-postingan menarik. Oke, baik. Nah, Dokter Rena ya, biasanya kita nyebutnya Dokter Rena ya supaya lebih akrab gitu ya. Dokter tapi anak muda banget gitu. Jadi nggak kebayang biasanya kalau udah jadi dokter tuh kayak mukanya serius gitu ya. Hari ini luar biasa ya Dokter Rena, muda, cantik, pinter. Waduh, sukses. Saya pegangan dulu nih ya supaya nggak terbang ini. Dan waduh menjadi salah satu direktur kampus di Kemanggisan dengan megang 4 kampus itu sendiri. Nah, kemarin kita sempat coba ya buka pertanyaan-pertanyaan nih atau isu-isu yang ada mumpung Dokter Rena hadir di sini nih. Nah, ini ada isu-isu nih, bukan isu sih, lebih banyak kita buka pertanyaan-pertanyaan tentang seputar BINUS Kemanggisan itu sendiri ya. Nah, kaitannya dengan sebenarnya di BINUS Kemanggisan ini menarik ya. Artinya secara BINUS keseluruhan juga gitu. Waktu itu juga sempat tren bahwa kalau lagi ujian nyontek DO. Ya, itu bukan tren. Itu memang udah di SK Rektor itu. Haris ya. Itu memang karena salah satu value dari BINUS ya, SPIRIT itu integrity. Nah, jadi semua BINUSian kita ya, termasuk kita nih ya, saya Haris yang mesti jaga tuh integrity itu. Seperti itu. Jadi nggak ada tolerir untuk mereka yang mencontek. Karena mulai dari kecil aja sudah curang, apalagi nanti itu yang kalau udah terjun ke masyarakat. Nah pertanyaannya adalah ini kaitannya dengan pengawas ujian. Ini gimana caranya pengawas ujian dibayar sama BINUS gak sih? Untuk bisa mengawasi, artinya apa? Ini nyari orang-orang yang nyontek memang sengaja gitu ya. Banyak yang nanya loh. Enggak dong Pak Haris. Gimana nih integritas pengawas ujian juga supaya terjaga gitu bahwa yang aturan itu memang benar-benar diterapkan gitu. Betul. Value BINUSian itu kan integrity. Artinya itu semua meresap ya di kita BINUSian ya. Karyawan, dosen, mahasiswa, alumni, kita mau semua memiliki value itu. Tidak hanya pemahaman memiliki itu apa sih, mengaplikasikannya.
Itu menjadi udah keseharian kita. Begitu juga dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita ya, pengawas-pengawas itu. Pengawas itu kan semua staff. Ya. Kalaupun kadang kita dibantu oleh pihak lain, itu ditanamkan juga terkait integriti itu. Jadi yang kita tanamkan adalah mereka paham, sama-sama kita mau membentuk anak-anak ini ya, mahasiswa kita, para BINUSian itu mempunyai integritas yang baik. Nah, yuk sama-sama membentuk. Jadi bukan berarti mesti nangkap supaya ada imbalan, reward, enggak. Justru mengawasi itu apa sih yang namanya pengawasan? Yang namanya pengawasan itu mencegah, Pak Haris. Mencegah untuk mereka tidak melakukan. Udah ada niat nih, gitu ya. Udah ada niat, udah ada persiapan. Tapi kalau nggak ada kesempatan, nggak terjadi, Pak Haris. Itu yang kita inginkan. Kepengennya sih anak-anak itu jangan ada niat. Ya, persiapannya itu ya persiapan belajar, bukan persiapan untuk mencontek, ya kan? Tapi kalau ada 1, 2 gitu ya, yang nekat, punya niat, ya, karena mungkin nggak siap ya. Persiapannya bukan persiapan ilmu, tapi persiapan untuk mencontek. Tugas pengawas itu apa? Inginnya adalah kita semua pengawas menginginkan supaya tidak ada kesempatan untuk mereka melakukan itu. Tapi kalau sampai kesempatan itu sudah dijaga untuk tidak ada, tapi ya namanya ya satu ruang ya, mungkin nekat banget gitu Pak Haris, ya kan? Udah dijagain supaya nggak nyontek, tapi tetap dilakukan, makanya ketangkep Pak Haris. Karena kan udah dijaga sedemikian rupa supaya nggak nyontek, tapi karena nekat, ya ketangkep. Itu nggak ada imbalan reward apa-apa, karena itu bagian dari memang tanggung jawab sebagai pengawas. Jadi kata kuncinya sama-sama jujur ya. Dari mahasiswa jujur dalam hal melakukan penyelesaian tugasnya. Dari petugas sendiri jujur bahwa ini niatnya bukan mencari-cari, tapi mencegah supaya tidak terjadi. Tapi kalau sampai terjadi ya tanggung jawab pengawas memang harus menindak. Betul. Melaporkan. Ya memang itu adalah sebuah sistem ya teman-teman, bahwa memang bukan dibuat-buat, karena bisa saling menjaga intinya ya, supaya mungkin ada yang hilaf atau lupa, ada nekat yang menjaganya gitu ya. Biasanya nekat ya. Nekat. Emang luar biasa ya Bu ya, teman-teman bestie kita ya. Aduh, ini saya menghimbau ya. Sebenarnya Pak Rektor juga udah menghimbau ya di perkuliahan sebelum ujian itu. Pak Rektor udah mengingatkan ya melalui rekaman suara ya, beliau. Sempat ngetren loh itu di TikTok. Iya, sebelum ujian pun juga seperti itu. Suara Pak Rektor sangat familiar sekali gitu ya. Luar biasa ya, karena kita mau menanamkan itu ya. Bukan masalah terus diingatkan jangan nyontek, tapi yuk jujur, jujur. Karena belajar jujur itu tidak mudah kan, gitu ya. Nah, tapi jangan takut juga masuk ke BINUS gitu ya. Dalam arti, nanti di BINUS gak nyontek, ya jangan begitu juga. Ya itu pemikiran yang kita pikir harus dibenahi juga. Justru kembali ke jalan yang benar. Bersama gitu. BINUS. Bersama BINUS gitu ya. Saya dulu SMA suka nyontek ya. Oh ya. Saya pikir dulu ya. Dalam hati aja jawabnya ya. Iya. Tapi terus terang selama saya kuliah juga di BINUS itu kejujuran itu selalu saya tanamkan di dalam setiap ujian atau pengawasan di dalam ujian-ujian yang ada sih gitu ya. Dan ya saya berharap bahwa saya melakukan yang terbaik ya, walaupun saya nggak ngerti, jangan dikosongin, diisi aja katanya gitu ya, daripada nyontek. Betul. Gitu kan, karena disitulah kita bisa memahami bahwa kekurangan dan kelebihan itu sendiri. Nah, ini juga kan banyak sekali juga, nggak hanya itu saja, tapi juga banyak dari perguruan tinggi lain juga yang ternyata masih menerapkan kaitannya dengan orang-orang yang baru yang ingin masuk ke BINUS, ikut tes, abis itu juga sudah masuk, ikut yang namanya orientasi gitu ya. Itu juga ternyata dikhawatirkan banyak juga nih, ini gimana nih BINUS nih, gimana orientasinya, akan seperti apa gitu, kalau udah ada TV kok menyeramkan sekali gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah ini menarik nih, saya sempat melihat gitu ya beberapa kali sistem yang dibangun sama BINUS ini sangat berbeda gitu ya. Nah ini ada istilahnya FYP ya, mungkin bisa jelasin Bu Rena, ini gimana nih? Oke Haris. Jadi biasa suka mungkin orang tua atau siswa SMA sendiri khawatir ini ada perpeloncoan gak sih di BINUS? Saya katakan tidak. Di BINUS tidak pernah ada perpeloncoan. Jadi
BINUS menyiapkan FYP, ya, first year program, bayangin tuh, first year program, program tahun pertama, 1 tahun Pak Haris itu disiapkan, ya, bahkan lebih ya, untuk menyiapkan mahasiswa baru masuk ke dunia kuliah ya, kampus, karena biar bagaimanapun perlu adaptasi, ya, ini Kemanggisan Besti ya yang masih di bangku SMA gitu ya. Nanti kalau mau jadi binusian gitu kan ya. Setelah jadi binusian pasti butuh adaptasi karena pasti berbeda ya. Dan riset yang dilakukan juga oleh BINUS adalah kegagalan mahasiswa-mahasiswa itu. Ini dulu ya Harisya 10 tahun yang lalu itu karena mereka tidak mampu beradaptasi. Makanya disiapkanlah program orientasi itu, persiapan itu 1 tahun programnya, ya bahkan bisa lebih dari 1 tahun karena bagi mereka yang udah daftar ulang cepat, tesnya lebih awal di BINUS gitu kan ya, daftar ulangnya cepat, nah itu udah mulai ada program-program persiapannya. Ya. Jadi di sana sama sekali tidak dapat peloncoan, yang ada apa? Mengenalkan kehidupan kampus seperti apa. Mengenalkan akademiknya itu seperti apa sih nanti kuliah, supaya mereka lebih siap, supaya mereka lebih paham dan ada pendampingnya. Jadi, ya, jadi waktu sebelum perkuliahan kita bilang freshman leader ya, ya. Nanti setelah di setahunnya di first year programnya ada freshman partner. Jadi partner. Katanya kita pakai partner, berarti berpartner kan, nggak ada senior, nggak ada junior seperti itu. Nah itu yang mendampingi dalam 1 tahun itu mahasiswa baru itu ada kesulitan apa enggak, perlu diadaptasi apa, ya. Kalau dia mau bertanya, kebingungan, nah itu ada freshman partnernya yang membantu. Tidak hanya dari sisi kehidupan kampusnya ya, tapi akademiknya juga. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan akademik, kita punya para mentor. Nah, sesuai dengan jurusannya. Waduh, saya mengalami itu ya. Artinya gini, ternyata kuliah itu mesti belajar bagaimana kuliah. Iya, belajar karena bagaimana kan kuliah. Waktu di SMA itu berbeda dengan kuliah. Ternyata kalau di SMA sudah rapi gitu kan, jatuh segala macam. Nah kalau kuliah justru harus ada kemauan dari kita sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, bagaimana lalu tadi ya kemauan untuk mencari sesuatu yang memang dia tidak tahu dan lain sebagainya. Nah ya kalau saya tadi mengamati, oh ya ternyata kuliah mesti belajar itu kan harus ada temennya, harus ada yang ngajarin, betul, ada yang dampingin, ada yang bimbing ya. Tapi bener loh, waktu awal-awal kuliah itu bingung. Ini kalau ketemu dosen gimana caranya ya? Kalau nyari buku apa ya gitu ya? Kadang-kadang kita kebingungan sendiri karena berbeda. Kalau dulu mungkin sekolah nanya ke guru gitu kan, wali kelas gitu. Duduk ke ruang kelasnya, udah nanti gurunya datang gitu kan. Kuliah ke siapa? Kuliah kan kampusnya aja 8 lantai nih di kampus Anggrek. Ruang kelasnya macam-macam. Ruang labnya beragam gitu kan. Mau ke ruang ini, di mana itu lokasinya? Menarik. Mau ke library di mana lokasinya? Di situlah butuh pengenalan. Saya jadi pengen kuliah lagi nih loh. Pengen kuliah lagi. Iya. Ya itu sesuatu yang Besti Kemanggisan atau Binusian sendiri sudah rasakan gitu ya. Banyak hal yang ternyata hal-hal itu dipikirkan sampai dengan detail gitu ya, karena sukses itu bukan berarti dia jalan sendiri, tapi lingkungan yang mendukung bahwa dia akhirnya menjadi orang sukses gitu ya. Karena kita mau semua mahasiswa masuk itu bisa lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik. Nah, ini bicara tentang diversity nih, kan banyak yang masuk ya, Binusian juga, terus juga nanti yang Besti Kemanggisan yang mau bergabung gitu kan. Ini sangat beragam sekali gitu ya di BINUS ini. Boleh dibilang seluruh Indonesia ada. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke Talaut. Suaranya harus bagus Indonesia, Indonesia. Jadi ibaratnya BINUS ini Indonesia kecil ya. Kalau saya coba membayangkan seberapa besar sih sebenarnya mahasiswa atau BINUSian yang ada di sini. Ya dari berbagai macam kota di Indonesia. Bahkan juga tingkat perekonomian juga beragam ya. Bukan berarti bahwa kampus ini kok kelihatannya orang-orangnya elit semua. Tapi banyak juga yang memang
dengan perekonomian yang memang juga tidak yang dibayangkan sebelumnya gitu ya. Buat terlihat bahwa BINUS, wah BINUS mahal ya gitu ya. Enggak, banyak kok. Bahkan kita juga punya beasiswa gitu ya, yang kita berikan kepada orang-orang yang ingin mendapat kesempatan kuliah di BINUS. Nah, gimana Bu gambaran tentang mahasiswa kita ini? Ya betul, Haris. Jadi diversity itu sangat terasa di BINUS ya. Dan jangan dilihat aja gedungnya yang 8 lantai, bagus gitu ya. Banyak mahasiswa yang masuk ke BINUS diberikan beasiswa. Ya, termasuk saya dulu salah satunya juga dapat beasiswa gitu ya. Nah, jadi dari mulai masuk aja kita punya beasiswa TPKS ya, di saat tes potensi keberhasilan studi itu bagi mereka yang memang dilihat baik ya prestasinya gitu, itu bisa mendapatkan potongan uang sumbangan, bahkan bisa sampai 100%. Oke, wow. Nah, kemudian BINUS juga menghargai itu pejuang bangsa kita yang kayak sekarang nih lagi SEA Games, ya kan? Jadi mereka olahraga. Olahraga, seni gitu ya. Minimal tingkat nasional, Pak Haris. Apakah itu masuk sebagai finalis atau pemenang, itu bisa diberikan beasiswa Widya Scholarship. Oke. Jadi banyak kesempatan beasiswa yang diberikan. Ditambah lagi nih nanti ya, Haris kalau udah punya anak masuk BINUS ya. Nah, itu ada beasiswa BINUSian Community tuh. Jadi dari keluarga inti mungkin dulu orang tuanya, papanya atau mamanya BINUSian gitu kan ya, atau kakaknya BINUSian gitu ya. Keluarga inti itu dapat potongan lagi. Waduh. Dari uang sumbangan. Jadi banyak beasiswa yang disediakan untuk BINUS. Ya untuk menghargai para atlet, para seni ya yang berpunya prestasi, juga bagi mereka yang mungkin secara finansial agak membutuhkan bantuan ya. Nah, itu BINUS sediakan. Nah, itu baru masuknya Pak Haris. Nanti waktu dalam perjalanan sebagai mahasiswa, kalau prestasinya baik, bisa berkesempatan menjadi duta BINUSian, berkesempatan menjadi mentor tuh. Nah, diberikanlah beasiswa bagi mereka yang memang memenuhi kriteria ya. Artinya di awal itu memberikan kesempatan yang merata ke seluruh Besti Kemanggisan dimanapun berada dengan program-program semua kampus beasiswa. BINUS. Ya, semua kampus BINUS gitu ya. Dan dan tidak pandang bulu, siapapun bisa mendapat kesempatan itu gitu ya. Jadi silahkan, jadi jangan khawatir dan ragu gitu ya. Dan di dalamnya pun ketika perkuliahan ada program-program yang kaitan dengan apresiasi ya. Mereka masih berprestasi. Ya tadi mau jadi mentor ya. Mau jadi mentor. Berbagi. Meluangkan waktunya ya, membimbing adik-adiknya ya yang mengalami kesulitan ya secara akademik. Nah, kita hargai lagi, kita berikan lagi beasiswa. Luar biasa. Bahkan nanti sampai alumni pun, keluarga dan lain sebagainya. Jadi alumni punya anak masuk lagi BINUS. Adanya yang mungkin adanya masuk BINUS. Dapat apresiasi lagi beasiswa. Ya. Wah, menarik. Nah, artinya kita melihat bahwa bukan hanya segelintir yang bisa masuk ke BINUS, tapi semua bisa mendapat kesempatan yang sama di semua BINUS ya. Dan juga kalau ada yang memilih di area BINUS Kemanggisan, nah jangan lupa di sini juga lahir alumni yang luar biasa, baik di bidang profesional maupun juga kewirausahaan atau leadership itu sendiri. Ini kebangetan sih kalau memang nggak main-main ke Kemanggisan ya gitu ya. Boleh dong ya, boleh nggak sih main ke Kemanggisan? Boleh. Saya mengundang semua Kemanggisan Besti ya, juga BINUSian ya, komunitas Kemanggisan untuk hadir nanti di Friday Movest. Kita setiap bulan gitu ya, Jumat itu ada Friday Movest, Friday Monthly Festival. Nah, itu akan ada banyak keseruan, acara, games gitu ya. Dan yang menarik nih Pak Haris, bulan Juni nanti, 9 Juni, Friday Movest itu di BINUS Square, Hall of Presidents. Jadi di kolam renang tuh sampingnya tuh, pool party kita. Nah, BINUSian yang penasaran ya, BINUS Square seperti apa sih selama ini lewat. Kalau pulang kuliah cuma lihat gedungnya tinggi, dalamnya kayak apa sih? Yuk hadir dong di Friday Movest nanti di 9 Juni. Ditunggu. Layarnya udah naik nanti bentar lagi di IG, di TikTok. Jadi semua
punya kesempatan untuk bisa melihat, berkunjung ke semua kampus yang ada di Kemanggisan itu sendiri ya. Iya, silakan. Saya berada di BINUS Syahdan. The heritage of BINUS itu ada di Sadian. Tahun 81 sampai sekarang. Dan kalau mau lihat sejarahnya BINUS ada di situ. Iya. Boleh dong ya main ke BINUS. Boleh, silakan. Di situ kulinernya luar biasa. Iya, itu keluar pagar gerbang itu nyebrang udah semua kuliner. Ya, you name it lah, mau harga yang paling murah, yang paling mahal ada di situ. Semua untuk kantong mahasiswa itu. Kantong mahasiswa itu menarik. Bahkan juga mau ngobrol ketemu dengan alumni di situ juga. Boleh. Ya. Iya. Karena memang sudah jadi dan networking ekosistem itu sudah bangun. Hopefully itu juga bisa akhirnya membantu ya. Sekali lagi ya, bahwa kesuksesan itu bukan dari diri kita, tapi bersama kuliah, lingkungan, ya tempat kuliah, lingkungan, dan juga bagaimana bisa saling support satu di antara. Jadi bukan masing-masing, gitu ya. Nah itu menarik. Sistem FYP itu saya pikir menarik tuh, melatih kita bagaimana kita bisa berintegrasi, berkolaborasi antara ya. Di BINUS nggak ada istilahnya senior, junior gitu ya. Justru kita nyebutnya sebagai partner, gitu. Suatu saat mungkin ya si mahasiswa butuh alumni atau butuh kakak kelas. Suatu saat lagi kita nggak tahu di luar kan. Bahkan kakak kelas juga akhirnya butuh si mahasiswa atau mungkin ketemu sama dulu menti saya nih gitu ya di industri gitu kan. Nah itu networking itu dibangun dari sejak masih. Betul, kata orang bijak, berbaiklah dengan semua orang. Iya, betul gitu Pak Aris. Oke. Nanti akan kembali yang baik ke balik yang baik kita. Iya. Wah ini kayak jadi closing statement nih gitu ya. Saya yakin banyak hal yang kita akan bicarakan gitu ya. Dan podcast ini akan rutin ya, di share tentang hal-hal yang menarik. Yang juga mungkin dari teman-teman atau ingin bertanya gitu ya. Merespon lah, menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Betul. Yang selama ini nggak tahu mau nanyanya kemana gitu ya. Betul. Bisa di-upload ke IG. Kalau ada isu-isu apa segala macam, ada berita hoax segala macam, yuk kita ngobrol, tanyakan di sini, nanti kita akan jawab secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, menjadi cara jalan bagaimana kita berkomunikasi dan engagement yang penting ya, supaya kita bisa saling menjaga. Nggak hanya sekarang kok, nanti pun pasti akan berguna gitu ya. Iya, betul. Nggak kenal kan nggak sayang. Betul. Jadi mesti kenal dulu supaya sayang. Yes, Dr. Rena, thank you banget. Terima kasih sekali buat kehadirannya dan ngobrol-ngobrolnya. Saya juga yakin teman-teman juga banyak hal juga ingin ditanyakan. Tapi jangan khawatir, kita akan adakan rutin. Mudah-mudahan apa yang belum ditanyakan hari ini bisa terjawab di episode-episode berikutnya. Thank you sekali lagi. Kita akan akhiri dengan siapa kita? Kemanggisan Inovasi Tanpa Akhir. Thank you. Makasih Aris. Thank you Dr. Kasih Lena. semua.